Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang ke-22, At-Tawadhu. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang as-sakha atau murah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslabihi fid dharain. Amin. At-tawadhu, merendahkan diri, rendah hati atau rendah diri. Rendah diri. Rendah diri dalam pengertian yang positif lah maksudnya. Tadi telah disebutkan bahwasanya manusia itu semuanya hina dan rendah, lemah dan lainnya. Jadi manusia itu pada dasarnya lemah, rendah di hadapan Allah. Tak ada makhluk di dunia ini yang bersifat kemuliaan dan ketinggian kecuali ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah, oleh Tuhannya. Kita tidak mengetahui dengan yakin siapa yang mendapat demikian. Kita dapat meyakini bahwa diri kita sendiri adalah makhluk yang bersifat rendah dan hina. Oleh itu wajarlah berpatokan seperti apa yang kita yakini. Jadi kita tidak ada yang tahu secara pasti kita ini sebenarnya dalam posisi yang seperti apa. Kebanyakan itu kan sebetulnya lebih pada anggapan-anggapan lah, anggapan-anggapan kita. Anggapan-anggapan karena kita melihat reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan, lalu kita menganggap orang memandang kita demikian. Begitu pula orang ya sebenarnya kan anggapan-anggapan karena mereka melihat apa yang tampak secara fisik, apa yang tampak secara luar, yang kemudian mereka simpulkan seperti ini, seperti si fulan seperti ini, si fulan seperti itu dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kata muallif, kita tidak pernah tahu secara pasti dalam posisi bagaimana sebenarnya kita ini di hadapan Allah. Karena pada dasarnya kita ini rendah dan hina jika berhadapan dengan Allah tentu saja. Oleh itu wajarlah kita berpatokan. Agar kita berpatokan, paling tidak kita tetap punya pegangan, punya sesuatu yang kita yakini. Karena ya ini juga tidak terlepas dari bagaimana Allah juga menghendaki kita berpikiran seperti itu. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, ana inda zanni bi, gitu kan. Aku ini tergantung ana inda zanni abdi bi, aku ini tergantung persangkaan hambaku terhadap itu. Jadi memang kita ya sangat dianjurkan untuk bersangka baik, yakin bahwa kita melakukan yang baik. Ya tentu saja dengan upaya-upaya. Kita dilarang mengaku diri itu mulia, tapi jangan mengaku diri mulia sekalipun ia telah memiliki pengetahuan yang baik, atau sekalipun ia telah memiliki pengetahuan yang banyak. Jangan pernah menganggap diri sendiri mulia. Semua orang hormat kepadanya, meskipun semua orang hormat kepada kita. Segala hajatnya mudah tercapai dan lain-lain. Ya, jika dikatakan itu kemuliaan dan ketinggian, tetapi semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan atau kepunyaan Allah. Jadi pada akhirnya Allah juga yang menentukan, menilai kita ini di mana posisinya dan menempatkan kita nanti akan seperti apa. Tapi tetap kita bersangka baik terhadap Allah. Zalimlah hukumnya
jika ia mengaku kepunyaan orang lain. Zalimlah hukumnya jika ia mengakui kepunyaan orang lain, mengakui kemuliaan. Yang maha kibir itu kan Allah, yang maha takabur itu Allah, yang maha besar itu Allah, yang maha memiliki segala itu Allah. Nah, jadi zalim kalau hamba yang tidak memiliki apa-apa itu mengakui kepunyaan orang lain, ya maksudnya kepunyaan Allah lah. Kita tidak boleh mengaku diri lebih tinggi dari orang lain, lebih mulia dan lainnya, lebih mulia dan lainnya. Termasuk kepada orang lain juga tidak boleh merasa lebih tinggi. Perasaan yang demikian adalah sombong. Lawan tawadhu, rendah diri. Jika sekiranya kita mendapat kemuliaan dan kehormatan, akuilah bahwa kemuliaan itu kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah. Kemuliaan hanya kepunyaan Allah. Bahkan diri kita juga miliknya. Diri kita ini milik Allah. Diri kita dengan segala kemuliaan yang Allah sandangkan kepada kita, yang Allah predikatkan kepada kita, itu adalah pada dasarnya kepunyaan Allah. Maka dengan sendirinya kita merasa malu jika membanggakan hak kepunyaan orang lain. Jadi kalau kita kadang merasa di siapa apa, tentu kita tidak akan merasa sombong. Dan jika kita memandang secara zahir bahwa bermacam-macam sifat kemuliaan itu diberikannya kepada kita, umpamanya hendaklah kita bersyukur dan memuji kepadanya. Jadi syukur, memuji Allah itu ya paling kadang itu mengurangi rasa yang muncul di hati kita, merasa lebih dan seterusnya itu. Ini namanya tawadhu, merendahkan diri tentu saja lebih-lebih dari Allah. Inilah pengakuan dan perasaan terhadap diri sendiri. Jadi selalu merasa bersyukur karena dianugerahi Allah banyak hal. Dan jika terhadap orang lain kita tidak boleh menganggap orang itu hina atau rendah. Sehingga kalau kita merasa rendah, kita tidak akan merendahkan orang. Tapi jika kita merasa tinggi, tentu saja kalau ada yang tinggi ada yang rendah, lalu memandang orang kemudian rendah. Ini adalah berjahat sangka terhadap manusia. Memandang rendah itu adalah jahat sangka terhadap manusia. Karena boleh jadi ia seorang yang banyak takwanya kepada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya diri orang itu di hadapan Allah. Apa yang nampak di mata kita itu kan hanya bayangan sebenarnya, hanya persangkaan kita sebenarnya, atau persangkaan orang lain yang kemudian membingkai persangkaan kita terhadap seseorang. Pada dasarnya, pada hakikatnya hanya Allah yang tahu di dalam lubuk hati manusia yang dalam itu seperti apa orang itu. Kita hendaklah berbaik sangka terhadap orang lain, lebih lagi terhadap Tuhan, lebih-lebih terhadap Allah. Kalau kita melihat orang itu fasik misalnya, umpamanya kita melihat orang itu fasik itu artinya kan tidak meninggalkan perintah Allah lah, mengerjakan larangan-larangan Allah, itu fasik. Ya, dia tetap muslim, dia tetap dianggap seorang muslim selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jika dia tidak mengerjakan perintah-perintah seperti salat atau mengerjakan larangan seperti minum-minuman keras, ya itu dinamai fasik. Umpamanya, maka pekerjaan mencuri, seperti mencuri maksudnya, berzina dan lainnya, hendaklah kita berkata di dalam hati bahwa orang ini fasik. Di dalam hati kita berkata fasik. Boleh jadi ia bertaubat kemudian harinya dan mengerjakan amal saleh hingga ia mati. Nah, kita kada tahu juga ke depannya orang yang ya anggaplah fasik lah kayak gitulah. Kita kada tahu juga di ujung hidupnya apakah ia terus seperti itu atau bahkan mungkin lebih mulia daripada kita pada akhirnya. Maka ia termasuk orang yang beruntung. Inilah sangka baik terhadap manusia, atau boleh jadi Allah memberikan petunjuk kepadanya
untuk bertaubat dan menyesali segala kesalahannya hingga ia menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dikasihi Allah. Inilah sangka baik terhadap Tuhan. Jadi sangka baik terhadap manusia itu pun sebenarnya pada dasarnya adalah sangka baik terhadap Allah. Jika kita mampu berpikiran yang positif terhadap orang lain, itu salah satu ciri kita sudah, atau salah satu tanda kita sudah bersangka baik terhadap Allah. Demikian, semoga kita bisa merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Sang Maha Tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.